Dikenal dengan nama Blood Falls, air terjun itu mengalir dari Gletser Taylor yang terletak di lembah kering McMurdo, Antartika. Peneliti berhasil memecahkan misteri dari air terjun berwarna merah darah di Antartika. Air terjun darah itu ditemukan ketika ahli geografi Inggris Thomas Griffith Taylor melakukan perjalanan melalui Antartika Timur pada tahun 1911. Pada saat itu, ekspedisinya menemukan pemandangan yang menakutkan, yaitu tepi gletser yang tampak mengeluarkan aliran darah. Banyak spekulasi yang muncul dari Blood Falls. Akhirnya para ilmuwan dapat mengetahui penyebab warna merah dari air terjun darah ini. Para ilmuwan Amerika Serikat menggunakan mikroskop elektron transmisi yang kuat untuk menganalisis sampel air Blood Falls. Dengan menggunakan alat itu, peneliti menemukan banyak sekali bola nano kaya zat besi yang berubah menjadi merah ketika teroksidasi. Bola nano kecil tersebut memiliki banyak elemen yang berbeda di dalamnya. Selain zat besi, terdapat pula silikon, kalsium, aluminium, natrium, dan semuanya bervariasi. Blood Falls dikenal dengan warna airnya yang merah pekat. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencurigai oksidasi besi menjadi penyebab utama, namun penelitian tidak pernah mencapai kesimpulan pasti. Dan teknik pencitraan yang canggih kali ini telah membantu para peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mengapa air yang bocor di celah-celah gletser itu memiliki warna merah yang begitu cerah dan mengapa beberapa penelitian sebelumnya gagal. Untuk menjadi mineral, atom-atom harus diatur dalam struktur kristal yang sangat spesifik. Nanosfer ini tidak berbentuk kristal, sehingga metode yang sebelumnya digunakan untuk meneliti padatan tidak dapat mendeteksinya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa air merah yang merembes keluar dari Blood Falls berasal dari danau air asin yang terperangkap di dalam es selama 1,5 hingga 4 juta tahun. Faktanya, danau ini hanyalah salah satu bagian dari sistem bawah tanah yang jauh lebih besar, yang terdiri dari danau dan aquifer yang sangat asin. Analisis air menunjukkan, air super asin yang terkubur merupakan rumah bagi ekosistem bakteri subglasial yang langka, meskipun hampir tidak ada oksigen sama sekali di sana. Hal tersebut berarti bahwa bakteri bertahan selama jutaan tahun tanpa fotosintesis, dan kemungkinan besar menopang diri mereka sendiri melalui siklus zat besi dari air garam. Dengan sifat-sifat kehidupan dari dunia lain ini, para ilmuwan percaya bahwa Blood Falls dapat dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang planet-planet lain di tempat lain di atas tata surya. Air terjun darah yang merupakan aliran keluar kumpulan air garam yang tercemar oksida besi mengalir dari lidah Gletser Taylor ke permukaan Danau Bunny yang tertutup es di lembah Taylor di lembah kering McMurdo di Victoria Land, Antartika Timur. Air hipersalin yang kaya zat besi muncul secara sporadis dari celah-celah kecil di rayam es. Sumber air asin tersebut adalah kolam subglasial dengan ukuran yang tidak diketahui yang dilapisi oleh es tebal sekitar 400 meter atau sekitar 1.300 kaki, beberapa kilometer dari muara kecilnya di air terjun Blood. Endapan kemerahan ini ditemukan pada tahun 1911 oleh geolog Australia.
Thomas Griffith Taylor yang pertama kali menjelajahi lembah yang menyandang namanya. Para pionir Antartika pertama kali menghubungkan warna merah dengan alga merah, namun kemudian terbukti bahwa hal ini disebabkan oleh oksida besi. Oksida besi hidro yang sukar larut diendapkan di permukaan es setelah ion besi yang ada di air asin yang tidak beku teroksidasi saat bersentuhan dengan oksigen atmosfer. Ion besi yang lebih mudah larut awalnya terlarut dalam air laut tua yang terperangkap di kantong kuno yang tersisa dari Samudra Antartika ketika sebuah shot terisolasi oleh gletser dalam perkembangannya selama periode Miocene sekitar 5 juta tahun yang lalu ketika permukaan laut lebih tinggi dari sekarang. Tidak seperti kebanyakan gletser Antartika, gletser Taylor tidak membeku hingga ke batuan dasar. Mungkin karena adanya garam yang terkonsentrasi oleh kristalisasi air laut purba yang terpenjara di bawahnya. Kriokonsentrasi garam terjadi di air laut relik yang dalam ketiga es murni mengkristal dan mengeluarkan garam terlarutnya saat mendingin karena pertukaran panas air laut cair yang terkurung dengan massa es gletser yang sangat besar. Akibatnya air laut yang terperangkap terkonsentrasi di air garam dengan salinitas 2 kali, sehingga 3 kali lipat dari air laut rata-rata. Mekanisme kedua yang terkadang juga menjelaskan pembentukan air garam hipersalin adalah penguapan air danau permukaan yang secara langsung terpapar ke atmosfer kutub yang sangat kering di lembah kering McMurdo. Analisis isotop air yang stabil memungkinkan pada prinsipnya untuk membedakan antara kedua proses tersebut selama tidak ada pencampuran antara air garam yang terbentuk secara berbeda. Cairan hipersalin yang diambil sampelnya secara kebetulan melalui celah es, bebas oksigen dan kaya akan sulfat dan ion besi. Sulfat adalah tanda geokimia sisa dari kondisi laut, sementara besi divalen yang larut kemungkinan berasal dibebaskan dalam kondisi deduksi dari mineral bebatuan dasar subglasial yang mengalami pelapukan oleh aktivitas mikroba. Analisis kimia dan mikroba menunjukkan bahwa ekosistem subglasial langka dari bakteri autotrofik berkembang yang metabolisme ion sulfat dan besi. Penjelasannya mungkin bahwa mikroba menggunakan sulfat untuk bernapas dengan ion besi dan memetabolisme jejak tingkat bahan organik yang terperangkap bersama mereka. Proses metabolisme seperti itu belum pernah diamati sebelumnya di alam. Pengamatan yang membingungkan adalah keberadaan ion besi dan sulfat dalam kondisi anoksis. Tidak ditemukan ion sulfida dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang rumit dan kurang dipahami antara siklus biokimia sulfur dan besi. Saat menganalisis sampel air tersebut, para ilmuwan menemukan banyak nanosfer kaya zat besi yang berubah menjadi merah saat teroksidasi. Inilah yang kemudian mengungkapkan misteri asal-usul warna merah darah pada air terjun tersebut. Sebelumnya, warna merah yang mengalir dari gletser diperkirakan karena oksidasi besi. Namun, teknik pencitraan yang terbaru ini telah membantu para peneliti mendapatkan gambar yang lebih jelas tentang mengapa air yang keluar berwarna merah cerah dan mengapa penelitian sebelumnya gagal mengungkapkannya. Agar menjadi mineral, atom harus tersusun dalam struktur kristal yang sangat spesifik. Nanosfer ini tidak terbentuk kristal sehingga metode yang sebelumnya digunakan untuk memeriksa padatan tidak mendeteksinya. Air yang berwarna merah darah bukan satu-satunya fitur yang tidak biasa dari Blood Falls Antartika. Air merah yang merembes keluar dari Blood Falls berasal dari danau air asin yang terperangkap di dalam esnya selama 1,5 hingga 4 juta tahun yang lalu.
Faktanya, danau ini hanyalah salah satu bagian dari sistem bawah tanah yang jauh lebih besar dari danau dan aquifer yang sangat asin. Selain itu, analisis air menunjukkan bahwa badan air super asin yang terkubur adalah rumah bagi ekosistem bakteri subglasial yang langka meskipun hampir tidak ada oksigen sama sekali. Ini berarti bakteri bertahan selama jutaan tahun tanpa fotosintesis dan kemungkinan mempertahankan diri melalui siklus besi dari air garam. Para ilmuwan percaya bahwa air terjun darah dapat dipelajari untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang planet lain di tempat lain di dalam tata surya.